Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Aceh Besar sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam penegakan syariat Islam. Salah satu instansi yang berperan besar dalam penegakan syariat Islam di Aceh Besar adalah Mahkamah Syariah Janto. Berdasarkan pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syariah Janto selain mengadili perkara perdata, juga mengadili perkara jinayat. Mahkamah Syariah Janto yang terletak di Kabupaten Aceh Besar memiliki wilayah yurisdiksi seluas 2.974 km persegi, mencakup 23 kecamatan, di antaranya terdapat 2 pulau terpencil yaitu Pulau Nasi dan Pulau Brih yang berada di Kecamatan Pulau Aceh. Mahkamah Syariah sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Aceh yang kedudukannya berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan yang berorientasi pada pelayanan publik. Pembangunan zona integritas pada Mahkamah Syariah Janto bertujuan untuk terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM yang diawali dengan pencanangan pembangunan zona integritas. Proses pembangunan zona integritas merupakan tindak lanjut pencanangan pembangunan zona integritas yang difokuskan pada 6 area perubahan. 1. Manajemen perubahan. Sebagai bentuk keseriusan dalam pembangunan zona integritas, Mahkamah Syariah Janto telah membentuk tim kerja dan menyusun rencana kerja yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas serta melaksanakan rapat evaluasi secara berkala yang diawasi langsung oleh pimpinan. Mahkamah Syariah Janto juga telah mensosialisasikan mengenai zona integritas ini kepada seluruh aparatur Mahkamah Syariah Janto, stakeholder, serta seluruh lapisan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah Janto dalam area ini adalah dengan menetapkan unsur pimpinan sebagai role model dan memilih agen perubahan di antara para pegawai dan staf Mahkamah Syariah Janto. Selama pembangunan zona integritas telah terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur Mahkamah Syariah Janto, seperti peningkatan kedisiplinan pegawai melalui kegiatan apel Senin pagi dan apel Jumat sore. Terjadi juga perubahan mindset yang awalnya dilayani menjadi melayani. Selain itu, Mahkamah Syariah Janto juga telah melakukan perubahan dari segi penyelesaian perkara dari awalnya penyelesaian perkara sekitar 3 hingga 5 bulan menjadi rata-rata di bawah 1 bulan. Minutasi perkara yang awalnya 14 hari diselesaikan dalam waktu 1 hari. Publikasi putusan yang biasanya bulanan juga diselesaikan dalam waktu 1 hari. 2. Penataan tata laksana. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja aparatur, Mahkamah Syariah Janto telah menyusun standar operasional untuk setiap kegiatannya. Selain itu, Mahkamah Syariah Janto juga telah memanfaatkan teknologi informasi dengan menerapkan e-office dalam semua sistem antara lain aplikasi tata persuratan e-siap, aplikasi kepegawaian SIKEP, aplikasi pengawasan SIWAS, aplikasi penelusuran perkara SIPP, dan e-court. Mahkamah Syariah Janto memiliki beberapa media keterbukaan informasi publik seperti adanya website, Facebook, dan Instagram sebagai media untuk menginformasikan seluruh data terkini. 3. Penataan sistem SDM. Untuk meningkatkan profesionalisme SDM Satuan Kerja pada zona integritas menuju WBK, WBBM, Mahkamah Syariah Janto telah melaksanakan beberapa hal, di antaranya melakukan perencanaan
kebutuhan pegawai, penetapan kerja individu, penegakan aturan disiplin, pemutakhiran data pegawai, dan peningkatan profesionalisme aparatur. 4. Penguatan akuntabilitas. Dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada satuan kerja, Mahkamah Syariah Janto telah meningkatkan kinerja instansi pemerintah dengan terlibatnya pimpinan dalam penyusunan, perencanaan, dan monitoringnya. Di samping itu, Mahkamah Syariah Janto juga telah melakukan pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja secara berkala. 5. Penguatan pengawasan. Dalam hal pengawasan, Mahkamah Syariah Janto berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan satuan kerja yang bersih dan bebas KKN. Adanya pengawasan rutin oleh hakim pengawas bidang, pengawasan melekat dari atasan langsung, pengendalian gratifikasi dan laporan harta kekayaan aparatur secara berkala. Demi memperkuat pengawasan secara menyeluruh, Mahkamah Syariah Janto juga telah mengimplementasikan aplikasi SIWAS dan whistleblowing system, sehingga masyarakat pun dapat turut serta dalam menguatkan pengawasan di lingkungan Mahkamah Syariah Janto. 6. Penguatan kualitas pelayanan publik. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Mahkamah Syariah Janto telah melakukan banyak perubahan pada sarana dan prasarana. Diawali dengan adanya diklat di tempat kerja kepada pegawai mengenai tata cara melayani secara prima dengan BRI Syariah sebagai pemateri. Peningkatan pelayanan publik juga tercermin dengan adanya perubahan pada tata ruang PTSP yang luas dan nyaman sebagai pelayanan administrasi peradilan yang terdiri dari layanan informasi dan pengaduan, pendaftaran perkara, pembayar dan pengembalian sisa panjar perkara, serta penyerahan atau pengembalian produk pengadilan. Adanya anjungan e-court atau gugatan mandiri yang dapat diakses sendiri oleh masyarakat pencari keadilan tanpa dipungut biaya apapun. Guna mendukung kelancaran proses persidangan, Mahkamah Syariah Janto juga telah dilengkapi dengan ruang sidang yang representatif, ruang mediasi yang nyaman, adanya nomor antrian sidang dan petugas yang menjaga keamanan. Agar masyarakat mencari keadilan merasakan kenyamanan dalam menunggu persidangan, Mahkamah Syariah Janto telah menyediakan fasilitas kantin, ruang tunggu yang dilengkapi dengan TV media, pojok baca, charging box, untuk laptop dan handphone, serta loker penyimpanan barang. Fasilitas lain yang disediakan oleh Mahkamah Syariah Janto berupa area parkir yang teratur, halaman yang indah, musola yang mengumandangkan azan pada setiap waktu sholat, petunjuk arah yang jelas, fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, area merokok, area bermain anak, toilet yang bersih, dan penyediaan kotak P3K. Sebagai evaluasi pelayanan, Mahkamah Syariah Janto menyediakan survei kepuasan masyarakat secara manual maupun digital. Dalam hal ini, Mahkamah Syariah Janto telah memperoleh indeks kepuasan masyarakat dengan nilai sangat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami Dr. Muhammad Reza Falevi SIMH, Ketua Mahkamah Syariah Janto, yang saat ini bersama aparatur Mahkamah Syariah Janto terus berbuat untuk penyempurnaan pelayanan keadilan bagi masyarakat. Kami sama-sama berakselerasi, kami sama-sama bersinergi dalam pembenahan dan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan dengan melakukan pembenahan sarana prasarana yang memadai agar masyarakat pencari keadilan memperoleh kenyamanan, kepuasan dalam berperkara di Mahkamah Syariah Janto. Untuk menunjang layanan yang tersedia, kami beserta teman-teman Mahkamah Syariah Janto merumuskan dan mengonsep akan mengembangkan inovasi-inovasi yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dalam berperkara di Mahkamah Syariah Janto. Inovasi-inovasi tersebut meliputi inovasi aplikasi dan non-aplikasi. Selain inovasi yang dikembangkan sendiri, Mahkamah Syariah Janto juga mengembangkan inovasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demi terwujudnya
peradilan yang agung, Mahkamah Syariah Janto memiliki moto ramah, responsif, amanah, melayani, akuntabel, dan humanis. Dengan semangat perubahan, Mahkamah Syariah Janto siap membangun satuan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mewujudkan kenaikan kelas Mahkamah Syariah Janto dari kelas 2 menjadi kelas 1B dan memperoleh predikat wilayah. Kami sebagai pimpinan Saker saat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdina ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.